Baik, kali ini kawan global di studio kami telah hadir 3 narasumber. Kita langsung saja sapa. Yang pertama Bapak Jamaluddin Maladi SOS MT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Kika. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah baik. Seger ya, Pak ya? Iya, Oke. harus segar dong. Harus seger gitu ya, Pak ya. Kawan global, beliau adalah Kepala Dinas Perdagangan Nusa Tenggara Barat. Nah, ada pula Bapak Palar Gandhi Ayasofya. Selamat pagi. Pagi, Pak Mbak Gandhi. Kika. Pagi, kawan global. Apa kabar, Pak Gandhi? Sehat. Sehat Baik, ya. ya, luar biasa. Pak Gandhi, kawan global, beliau adalah General Manager BFNM cabang Lombok. Apa itu BFNM? Bali Foam Nusa Mekah. Ya. Oke, itu dia ya. Ada pula Ibu Hajah Hairani. Selamat pagi, assalamualaikum Bu. Selamat pagi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, Bu Hajah Hairani, kawan global, beliau adalah Wakil Ketua BPSK Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat. Sekali lagi, topik kita lokal Pak Gentar, cintai produk lokal Nusa Tenggara Barat ya. Daripada nanti saya diprotes sama Pak Kadis. Harus jelas, Pak. Harus jelas gitu ya, Pak Kadis ya. Pak Kadis, sebelum kita mulai dengan pertanyaan-pertanyaan kita mengenai produk-produk lokal seperti apa dan bagaimananya, mungkin Pak Kadis bisa cerita sedikit nih Pak tentang kondisi perdagangan di NTB nih Pak, silakan. Iya, terima kasih para pendengar, kawan global dimanapun berada. Alhamdulillah pagi ini kita di tempat ini bersama Pak BM Bali Foam dan Wakil Ketua BPSK NTB ya terkait dengan bagaimana perputaran ekonomi Nusa Tenggara Barat ke depannya ya di bawah visi misi pemerintah NTB saat ini, Pak Gubernur, Pak Iqbal dan Ibu Dinda. Nah tentu perdagangan kita saat ini ya jauh lebih baik ya dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Apalagi tahun sebelumnya kita pernah terjadi gempa bumi di NTB dan dilanjutkan lagi dengan COVID-19. Nah tapi alhamdulillah ya tahun 2025 ya saat ini sudah mulai kelihatan kebangkitan ekonomi Nusa Tenggara Barat. Dengan kemarin kami sudah banyak produk-produk NTB yang sudah mulai go internasional ya, ekspor ya. Beberapa bulan yang lalu juga ada 4 komoditas ekspor kita, ada kemiri, ada home decor, ada vanilla ya, ada ketak juga ya. Dan masih banyak lagi komoditas-komoditas yang lain yang sudah kita ekspor ke beberapa negara di seluruh Asia maupun di Eropa, bahkan ke Timur Tengah. Ya, tentu sekarang ini ya, jadi kebetulan ada BM-nya. Saya kemarin diajak jalan-jalan ya ke pabrik pembuatan spring bed American Pillow di Lombok ya. Nah saya juga kaget ternyata apa yang diharapkan oleh pemerintah saat ini yaitu Pak Presiden Prabowo maupun Pak Gubernur NTB bahwa untuk mempercepat perputaran ekonomi, peningkatan ekonomi masyarakat itu ada hilirisasi. Harus terbangun pabriknya di mana suatu daerah ada potensinya gitu kan. Nah tentu American Pillow ini alhamdulillah sudah berjalan beberapa tahun ya. Selain membuka lapangan kerja yang begitu banyak bagi anak-anak muda NTB ya. Kemarin waktu saya kesana minggu yang lalu itu pegawainya baru 240-an. Sekarang ketemu di sini 250. Wow. Berarti sudah meningkat gitu loh. Betul. Anak-anak NTB yang bekerja di pabrik tersebut. Nah, ini yang kita harapkan kepada bukan saja ke American Pillow ya, tapi kepada seluruh pengusaha-pengusaha yang ada di Nusa Tenggara Barat, baik yang ada di Pulau Lombok maupun yang ada di Pulau Sumbawa. Ya, supaya ada membuka pabrik-pabrik ya, membangun pabrik-pabrik supaya selain untuk bisa menampung ya atau membuka lapangan kerja, tapi
paling penting produk-produk lokal kita bisa diserap ya, bisa dibeli oleh pabrik dan dikelola lagi menjadi produk yang jauh lebih mahal gitu loh. Nah, ini yang kita harapkan kepada American Philo, yaitu spring bed ini. Nah, supaya produk-produk lokal kita kan kita terkenal juga dengan tenun. Betul. Ya, tenun Sasambo kita ada yang dari Lombok Tengah ya, ada dari Lombok Timur ya. Ada juga dari Sumbawa terkenal dengan Krealang, dari Bima, Dompu ya, ada Munapa, banyak sekali. Nah, ini bisa kolaborasikan gitu loh dengan pabrik ini gitu loh. Dengan pabrik American Philo ini mungkin nanti ke depannya bisa dipasang di dipannya atau di sandaran spring bednya. Jadi warna-warna ya, apalagi tenun kita di NTB ini kan cantik-cantik warnanya, bahkan sudah mendunia. Betul. Nah, kemarin beberapa bulan yang lalu kan ada duta-duta besar ya dari beberapa negara datang ke NTB dan langsung melihat model-modelnya ada kita siapkan di NTB Mall. Dan banyak yang beli juga, termasuk setelah itu istri wakil presiden kita dan para istri menteri juga datang ke NTB dan sekaligus menjadi rojali di tempat itu, rombongan jadi beli. Nah, gitu jadi beli. Nah, ternyata tenun-tenun kita banyak disukai oleh istri-istri menteri kita Republik Indonesia ini untuk bisa dibuat lagi fashion, itu untuk dijual kembali ketika sudah menjadi blazer, menjadi banyak sekali gitu loh. Produk-produk yang dikelola ya menjadi produk yang lebih baik dan bisa dijual lebih mahal ya. Nah, itu harapan kami ke depannya, bukan saja di American Philo ya, tapi pabrik-pabrik yang lain juga yang ada di NTB. Nah, harapan kami juga kepada perusahaan-perusahaan yang lain ya supaya bukan saja di NTB mendapatkan ekonomi uang ya dari hasil produknya, tapi harapan kami bisa kerjasama dengan para pelaku UMKM kita yang ada di Nusa Tenggara Barat supaya bisa berkelanjutan gitu loh. Ya, seperti itulah harapan kami di Nusa Tenggara Barat. Baik, berarti memang Nusa Tenggara Barat punya banyak sekali produk unggulan ya Pak Kadis ya? Iya, banyak sekali produk-produk unggulan kita, apalagi sekarang kan Dekranasda NTB sekarang lagi luar biasa ya, membina gitu para pelaku UMKM kita, IKM kita ya, Dewan Kerajinan Daerah. Nah, mudah-mudahan ke depannya ya semua pelaku-pelaku industri kita, IKM, UMKM kita bisa meningkatkan produknya. Jadi yang baru belajar juga ya sering dibina oleh Bank Indonesia juga supaya bisa mengikuti teman-temannya yang sudah duluan go global gitu loh. Nah, supaya kedepannya produk-produk NTB ini bisa dikenal dan dibeli oleh seluruh wisatawan yang datang ke Nusa Tenggara Barat ini. Apalagi kita NTB ini terkenal dengan destinasi wisata nomor 1 dunia saat ini, dan banyak sekali wisatawan mancanegara dan meningkat ya dari tahun-tahun sebelumnya, dan tahun 2005 jauh lebih banyak dibandingkan tahun 2024, 2023. Nah, kedepannya tidak menutup kemungkinan tamu-tamu kita ini datang ya dan berbelanja produk lokal, dan tidak menutup kemungkinan juga ya produk spring bed yang dibuat di American Philo ini itu bisa dibeli oleh pengusaha-pengusaha kita yang kebetulan banyak juga kan di NTB ini pengusaha dari luar ya, pengusaha asing tapi berinvestasi di Nusa Tenggara Barat, hotel segala macam. Ini kan membutuhkan spring bed semua. Betul. Jadi nambah karyawan lagi. Tapi gitu yang paling penting jangan lupa tenun NTB bisa dikombinasikan di dipan atau di sandaran-sandaran spring bednya. Itu yang paling penting sebenarnya, supaya tenun-tenun kita bisa laku. Baik, semakin mendunia lagi. Seperti itulah kira-kira Mbak Kika ya. Ini berarti ada kolaborasi nih antara Dinas Perdagangan dengan Bali Foam Nusamboga. Iya, ini yang baru kita komunikasikan ya tahun ini. Ya, alhamdulillah saya baru 3 bulan ya pindah mutasi ke Dinas Perdagangan yang sebelumnya di pariwisata cukup lama. Tapi pariwisata dan perdagangan saudara kembar lah, tidak terlalu beda tusinya ya. Karena kalau dulu pariwisata membuatkan event ya, tapi kami
perdagangan menyiapkan UMKM-nya. Oke. Nah, mudah-mudahan ya pertemuan kita dengan manajemen American Philo ini atau PT Bali Form Nusa Megah. Nusa Megah ini ya kedepannya harapan kami bisa berkelanjutan ya. Bukan pada saat ini jadi pertemuan perdana ya. Untuk kita samakan visi misi ya supaya kedepannya para pelaku UMKM kita yang ada di NTB khususnya yang mempunyai produk-produk tenun gitu itu bisa dikolaborasikan, bisa dikombinasikan dengan American Philo gitu loh untuk dijadikan aksesoris supaya bisa terkenal, bisa mendunia tenun-tenun kita yang ada di Nusa Tenggara Barat ini, baik yang ada di Lombok maupun di Pulau Sumbawa. Berarti ini sejalan dengan visi pengembangan ekonomi daerah ya? Benar sekali ya, apalagi kita perdagangan ini kan masuk ke dalam misi kedua ya pemerintahan Pak Iqbal dan Ibu Dinda ini terkait dengan peningkatan ekonomi masyarakat kita ya pelaku IKM UMKM kita supaya go nasional dan go internasional supaya para pelaku UMKM kita begitu banyak ya yang sudah dikurasi oleh pemerintah saat ini di Pulau Lombok maupun Pulau Sumbawa itu sudah ribuan ya ribuan pelaku-pelaku ekonomi kreatif ya pelaku IKM UMKM karena kita kan terkenal dengan destinasi wisata internasional dan sirkuit Mandalikanya. Betul. Satu-satu di Indonesia kan ada di Lombok yaitu sirkuit Mandalika yang melaksanakan event internasional atau MotoGP tiap tahun. Nanti tanggal 3 sampai 5 ya Oktober, Iya, betul, 2025 itu MotoGP yang keempat dilaksanakan di Indonesia. Berarti ini satu bentuk dukungan pemerintah ya untuk produk-produk lokal. Benar sekali, karena seperti saya sampaikan tadi, visi misi pemerintah sekarang ini yaitu desa berdaya, desa dan kelurahan berdaya. Desa dan kelurahan Dan kelurahan berdaya. Nah, nanti semua produk-produk yang potensi ya, yang ada di desa dan kelurahan itu akan dibina oleh beberapa OPD. Ya, beberapa instansi baik instansi provinsi maupun kabupaten kota yang ada di desa di mana tempat produk itu berada. Nah, nanti kita keroyokan lah seperti itu ya supaya produk UMKM kita atau pengusaha itu bisa meningkat ya, hasil produk yang selama ini mungkin masih kurang ya, tapi kita tingkatkan mungkin jauh lebih baik lagi supaya bisa bersaing di pasar-pasar nasional dan pasar-pasar internasional. Ya, mudah-mudahan dalam waktu dekat ini desa dan kelurahan berdaya akan di-launching ya secara resmi oleh Pak Gubernur dan seluruh Porkopimda dan Kepala OPD dalam waktu yang tidak terlalu lama ya. Kemarin sebenarnya sebelum 17 Agustus karena ada Fornas Kormi ya, ada lagi kegiatan-kegiatan 17-an jadi diundur. Dalam waktu dekat insya Allah nanti kawan-kawan global mungkin bisa mengikuti kegiatan tersebut. Baik, terima kasih Pak Kadis. Nah, kita ke Pak Gandhi nih Pak. Ini Pak Gandhi gimana melihat kolaborasi antara pemerintah dengan BFNM, Bali Form Nusa Megah? Silakan Pak Gandhi. Selamat pagi Mbak Kika, selamat pagi kawan global. Jadi kami dari Bali Form Nusa Megah, pemegang merek American Philo Springbed ya. Jadi kami sudah berdiri kira-kira pabriknya 11 tahun yang lalu. 11 tahun yang lalu. Ya, di pertigaan Gekutu ya. Oke. Pertigaan kita jadi Mitra 10 terus sampai pertigaan ada bangunan putih di sana. Betul. Nah, tentu saja kenapa kami berani untuk membangun pabrik di Kota Mataram atau khususnya di Lombok ini. Tentu saja kami sudah mendahului dulu Pak Kadis. Jadi dengan melihat potensi yang ada, jadi awal tahun 2000 kami itu sudah bikin depo di sini, Mbak. Depo di sini, terus kemudian kita melihat pasarnya terus tumbuh. Terus kemudian akhirnya kita dari Bali membuka perwakilan yaitu dengan mendirikan pabrik yang ada di Gekutu yang tadi saya sebutkan.
Nah kemudian bagaimana kolaborasinya dengan pemerintah nih? Nah ini sebenarnya kan ya satu keping mata uang dengan dua sisi kan, gitu kan. Jadi sebenarnya sama. Jadi kalau pemerintah adalah memberikan kebijakan untuk masyarakat, sama kita pun menyediakan kebutuhan masyarakat. Jadi demand dari masyarakat, kemudian ketemulah dengan supply yang kita bikin dari situ, Pak Kadis ya. Jadi akhirnya ketemulah sama-sama kita itu pelayan masyarakat sebenarnya di situ. Kalau pemerintah di kebijakan, kita dari segi bisnisnya. Oke. Nah untuk itulah dalam melayani kebutuhan masyarakat, tentu saja kita harus menyediakan satu produk yang berkualitas. Untuk itu Pak Kadis sama Bu Haja, setelah pabrik didirikan di 2011, kemudian di 2014 diresmikan, kemudian di 2016 kita sudah mengadopsi namanya ISO, yaitu International Organization for Standardization. Jadi standar internasional yang digunakan oleh perusahaan terutama di bidang manufaktur untuk bisa berproses atau menghasilkan suatu produk. Goal dari ISO tentu saja adalah dua, yaitu produk yang berkualitas dan juga kepuasan pelanggan. Dalam hal ini masyarakat tadi yang kita layani. Itu dari dua hal itu. Nah, dari situlah akhirnya semua produk di pabrik kita itu dimulai dari nol, Mbak. Jadi secara umum kawan global kita itu punya sekitar 5-6 jenis produk. Yang pertama itu spring. Spring itu adalah matras yang di dalamnya terbuat dari per atau kawat itu. Nah itu spring. Yang kedua adalah kasur foam atau spon. Nah itu di dalamnya busa. Terus kemudian yang ketiga tadi yang seperti disampaikan Pak Kadis adalah headboard atau sandaran. Nah terus kemudian yang keempat ada divan. Kemudian karena kita berhubungan dengan tidur ya, kita bikin juga produk yang kelima yaitu sofa bed. Terus kemudian yang keenam itu lain-lain ya, pelengkapnya misalnya bantal guling, kemudian ada bean bag ya misalnya untuk rebahan, kasur lipat, kasur gulung itu ada juga. Itu kita lengkapin semuanya ada di situ. Oke, itu banyak sekali ya jenisnya ternyata ya. Itu berbagai jenis. Untuk bahan bakunya seperti apa nih? Ya, untuk bahan bakunya karena kita melihat ya untuk Pulau Lombok ini kan memang arahnya ke pemenuhan kebutuhan sendiri itu. Nah, salah satunya dengan adanya pabrik diharapkan nanti ke depan dengan pemerintah ini ada support system dari situ. Ya, Anda tahu bisa mensuplai tadi dari bahan baku yang kita butuhkan. Sebenarnya kita itu mencari juga kolaborasi itu. Cuman yang lebih siap mungkin ya dari luar daerah, makanya selama ini kita kebanyakan mengambil dari luar daerah dulu. Itu. Tapi kita tidak menutup kemungkinan kalau kemudian ada dari potensi lokal yang bisa ini sesuai dengan standarnya sama kualitasnya gitu ya Pak Kadis ya. Nah disinilah nanti letak kolaborasi antara kita pelaku usaha dari swasta dengan pemerintah. Kita sama-sama nih Pak pelaku ekonomi ya, tentu saja benderanya adalah harga maupun dari kualitas. Kan itu. Baik. Ini kan biasanya produk-produk seringkali ya. Ini misalkan dari bahan baku dan lain sebagainya, tapi pengerjaannya kadang setengahnya di mana, setengahnya di sini. Nah, kalau dari BFNM sendiri itu prosesnya semuanya di sini. Ya, betul Mbak Kika. Jadi kita prosesnya awalnya di sini semua. Jadi kalau untuk spring itu proses awalnya itu seperti kawat gulungan itu. Nah, kemudian ada mesinnya untuk bikin pernya. Kemudian semua di sini. Itu semua di sini dan dikerjakan sama putra-putri terbaik lah di NTB ini. Nusa Tenggara Barat. Ya, di Nusa Tenggara Barat ini. Gitu. Bahkan ada karyawannya yang sudah kerja dari sejak tahun 2001, Pak Kadis. Itu di per itu. Iya. 2001. Iya. Di per dia di bagian per itu mengerjakan itu. Terus kemudian untuk foamnya atau busanya itu sama Pak Kadis dibikin dari sini juga.
Jadi dari cairan kimia kemudian diolah dengan formula khusus, kemudian akhirnya mengembanglah seperti roti itulah. Oke. Bakery itu lah, ngembang di situ Baik, dipotong, kemudian diiris, kemudian bisa dijadikan untuk nadi spring. Kan spring itu kan atasnya tetap ada ini kan ya kainnya. Nah itu ada busanya juga. Ada Itu semua busanya. dibikin dari sini. Jadi pure murni produksinya itu dari nol sampai jadi itu ada di pabrik yang ada di Bulog. Oke. Yang sering kali ditanyakan, terjamin tidak kualitasnya? Iya, Nah. oke. Oke, Mbak Kika dan kawan global. Jadi tentu saja dengan komitmen kita untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Tadi dari ISO 9001 tahun 2015 itu ya. Jadi menyediakan produk yang berkualitas. Tentu saja kita menggandeng pihak dari luar, yaitu lembaga yang memegang ISO itu, supaya singkatnya adalah kita itu kerjanya juga diawasi supaya hasilnya juga berkualitas. Betul. Ceritanya kan di situ. Makanya Oke. kita senang nih terbuka dengan hal yang ditetapkan ataupun SOP yang diberikan dari ISO itu dan kita jalankan itu. Nah, yang kontrol siapa? Ya dari kita sama dari luar, yaitu lembaga yang tadi memegang ISO itu. Jadi kita diaudit juga. Oh, berarti tetap ada pengawasan untuk Tetap ada kualitas dan sebagainya. ada pengawasan. Nah, terus kemudian atas produk yang dihasilkan itu kan ke intern nih, bagaimana ke masyarakat nih, kita berikan rasa dalam tanda kutip aman. Nah, itu yang dicari juga. Rasa amannya bagaimana? Satu, setiap produk yang kita hasilkan satu harus lolos dari bagian kita yaitu QC, quality controlnya gitu. Jadi kalau ada yang tidak sesuai ya tidak kita keluarkan, harus di repair ulang ceritanya di situ. Ya, Itu yang reject pertama. ya. yang Ya, yang mungkin tidak- ada yang kurang tidak pas atau layak apa tidak layak, ke tidak bisa pasaran naik, ya. tidak bisa jalan untuk didistribusikan, belum bisa. Jadi harus di repair. Terus kemudian yang kedua, di setiap produk kita mencantumkan ya namanya ini ya, di matras itu ada pita atau label. Kalau bahasa di tempat kita tafetanya itu mencantumkan logo kita. Nah, logo ini kan sebenarnya gambaran dari kalau saya beli yang ada logonya ini, itu sudah deh ada jaminannya deh, itu kan di situ. Nah, itu ada juga di tafetanya. Kemudian yang ketiga, kita juga membuka diri untuk selain memberikan produk, kita juga memberikan servis atau pelayanan. Jadi servis atau pelayanan, jadi tidak bisa hanya sekedar produk, tapi juga pelayanan di dalam kita melayani masyarakat. Oke. Yaitu dengan memberikan kemudahan bisa mengakses di ya seluruh penjuru Lombok NTB inilah. Karena kita kerjasama dengan pihak ketiga, yaitu rekanan-rekanan kita dari toko mebel. Oke. Nah, kalau ke toko mebel nanti pastikan ada warna biru, ada tulisan American-nya. Nah, itu produk-produk kita tersedia di sana, jadi masyarakat lebih mudah. Dan kalau pengen, nah ini Mbak Kika, kalau kita beli spring bed ini kan sebenarnya yang dibeli kan bukan sekedar produknya, tapi kenyamanan tidurnya. Nah, untuk itulah di tempat kita, di pabrik kita sudah sediakan namanya experience room. Sekarang kan experience room. Wah, Jadi wah. tempat untuk bisa merasakan dulu. Gitu. Coba-coba dulu gitu Ya, coba-coba dulu. Jangan sampai ketiduran nanti. Saking- Jadi bisa dicoba dulu, terus Testimoni, kemudian testimoni sampai nanti ini Pak Kadis permukaan springnya bisa dirabakan seberapa nyaman. Kemudian tidak apa-apa, rebahan saja sehingga firm dengan tubuhnya. Gitu. Nah, dari situ jadi belum beli juga tidak apa-apa gitu. Tetapi kemudian setelah merasakan manfaatnya dan macam-macam, masa ya tadi sih ya tidak Rojali tadi ya. Tak kenal maka kata saya. Ya, tak Karena kenal maka kata sayang saya. gitu ya. Karena kan Jadi selama ini beli. selalu menebak-nebak ini Iya. bagus nggak ya? Iya, Gitu. iya. Karena kan nggak boleh diduduki, cuma Iya. boleh dirasakan aja. Dan biasanya kan ada lapisan plastiknya itu kan, Iya. kan jadi tidak nyaman, Betul. tidak bisa di situ. Itu sih. Kalau di American Film nggak seperti itu ya? Enggak, ada bisa langsung. Tidak ada plastik-plastik kan? Enggak ada plastik, Oh, langsung oke. bisa di itu di experience room kita. Oh wah, itu berarti ada
Bisa room bawa tersendiri. pasangan ya pengantin baru. Bisa. Belum nikah maksudnya mau mesan kan? Ya. Mesan dan bisa pakai nama ya. Ya. Pesan nama. Oke. Iya, nama calon pengantin gitu kan. Wah, itu yang bisa ya Pak Ya, Gandhi ya. itu value tambahan dari kita karena kita pabrik ya assembly dari awal sehingga kita bisa dalam tanda kutip custom Oke. sesuai dengan kebutuhan. Baik. Itu mau untuk hadiah misalnya nanti bisa dibordirkan nama pasangannya. Iya. Terus kemudian ruangannya ukurannya mungkin lebih melebar atau gimana bisa tidak dengan ukuran yang standar. Itu bisa juga. Bisa Kalau juga. beli di mall, di toko nggak bisa seperti Nggak itu bisa ya. karena kan Nah, reguler sudah, produknya kan reguler. Reguler. Ya. Udah jadi gitu ya. Ya udah jadi. Kalau Bonus dari- ini ya, nggak ada tambahan bayaran kan? disesuaikan dengan ukurannya aja Pak. Oke. Ya. Kalau kecil-kecil gratis lah ya. Besar besar tergantung Ya, kebutuhan. tergantung kebutuhan. Bahannya. Kan harus beli juga bahannya Pak Ya, Kadis ya. Iya, betul. Ini kan garansinya lumayan lama ya. Ya, 10 tahun ya. Ya untuk per kita sampai 10 tahun. Sampai 10 untuk yang tahun. foam yang busa yang densitasnya tinggi kita bahkan sampai 25 tahun. Nah, Lebih panjang lagi, lebih panjang lama lagi. Gitu. Baik. Kalau misalkan nih ada Iya. kawan global kita, wah kok kayaknya pirnya miring atau oh kok kayaknya pirnya nggak ngepir banget kayak yang pertama beli itu menghubungi kemana untuk servisnya Pak Gandhi? Oke, jadi kita dari semangat di awal tadi bahwa kita memberikan produk yang terbaik dan juga memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat di setiap bulan itu di bulan 3, 6, 9 bulan Maret, bulan Juni sama September besok itu kita biasakan adakan pelayanan yaitu program 4D. Jadi bisa nanti menghubungin di hotline kami. Itu di hotline kami beli American Pillow istilahnya di situ. Nah nanti bisa diantar ke tokonya yang tepat masyarakat membeli, atau nanti kalau misalnya setelah experience room itu mencoba kemudian wah nyaman nih, terus kemudian bertransaksi di tempat kita, nanti bisa kita servis. Jadi di servis, kemudian dijemput, kemudian diantar, dan untuk beberapa eksemplar ya itu kan kita ada persediaan juga, itu kita pinjemin dulu selama proses di servis itu. Dijemput, Iya. diantar, Di servis, diservis, dipinjam. dipinjamkan. Wah, itu dipinjamkan supaya nanti siapa tahu nggak ada tempat tidurnya. ya gitu kan kalau waktu di servis kan lo terus tidurnya gimana? betul Gitu sih. betul, daripada di lantai udah langsung Ya. aja. Oke, itu sebagai memang jaminan untuk layanannya Ya, untuk pelanggan setia kita. Untuk pelanggan Iya, setia. kita nyebutnya sahabat American. Sahabat Amerika. Iya. Saya juga sempat mendengar katanya ada merek yang sama. Nah. Merek yang sama. Istilahnya sekarang plagiat ya. Itu gimana tanggapannya ini Pak Gandhi? Ya, kalau dari kita sebagai prinsipal ataupun pemegang merek, sebenarnya yang lebih kita care ya, lebih kita peduli adalah ke masyarakatnya. Karena jangan sampai sudah mengorbankan atau mengganti uangnya itu dengan produk yang mungkin tidak pas atau tidak sesuai. Betul. Bahasa kerennya nggak worth it lah ceritanya kan di situ. Untuk itulah kita memberikan edukasi ke masyarakat bahwa kalau American Pillow itu ada ciri-cirinya. Nah, ini nih yang ada perlu ciri-cirinya. Itu nah, ciri-ciri yang pertama itu tentu saja adalah di labelnya tadi atau tapetanya itu pastikan ada logo Americannya. Nah, Americannya yang American Pillow, bukan American yang ada yang lainnya di ingat situ. ya, American Pillow. Gitu. Terus kemudian yang kedua, pastikan ada kartu garansinya. Nah, kartu garansinya. Terus kemudian yang ketiga, di jaringan distribusi kita di toko-toko maupun di stand pameran, itu biasanya kita mencantumkan spanduk ataupun label ya, itu yang ada ini Mbak Kika. Jadi ada factory warranty-nya Lombok. Nah, ada perisainya dengan tanda centang. Tanda centang putih ya, perisai biru. Kemudian
untuk di medsosnya Pak Kadis, Iya. untuk di publikasinya kita punya hashtag nih, yaitu tidurnya nyaman, kasurnya aman. Nah, Mungkin bisa dinaikin kenapa dikit nih. aman? Oke, Ya. bisa dinaikin dikit nih Ya. biar ketahuan ya. Ini Iya. oke. Dan kita Coba sampaikan diulang, juga. Pak. Apa tadi? Ya, hashtag kita adalah tidur nyaman, Kasur kasur aman. aman. Iya. Sesuai dengan tagline kita, Pak, American Pillow itu discovering the true comfort. Jadi menemukan kenyamanan yang sesungguhnya. Nah, itu ada di Spring Bed American. Terus kemudian kita juga cantumkan gedung pabrik kita. Jadi jelas nih kalau orang teman-teman masyarakat melihat di sekitaran Gegutu itu ada bangunan putih, ya itulah di tempat kita. Oke, baik. Apalagi daerah-daerah yang tempat kita sering banjir ya. Kayak kemarin kan Mataram nih Ya. banjir Betul, besar. betul. Itu yang paling parah kan kasur-kasur itu semua kan, Iya, spring bed kan. Nah, itu bisa langsung servis ya. bisa langsung banyak juga katanya pasiennya kemarin. Iya, kan? iya. Oh ya, banyak. Iya. Ya kita nerima servis juga. Servis gitu kan. Karena servisnya benar-benar pelayanannya oke banget ya. Iya. Itu tadi dijemput, diantar, dipinjamkan, diservis. Di program-program tertentu, di bulan-bulan tertentu. Bulan-bulan Ya. tertentu. Kasih bocoran dong, bulan apa aja ini? 369 tadi. 369. Ya, jadi yang paling dekat 369. nanti di bulan September. Wah, paling dekat di bulan September September. ya. Siap-siap lo mau bulan servis bulan Maret. Iya. Siap-siap bulan 9 mau Iya. servis. Iya, betul. Kalau ya. di luar bulan itu kita bisa melayani servis juga, cuman istilahnya tidak diantar ataupun tidak dipinjamin. Oh, gitu. gitu. Itu aja sih. Baik. Tergantung bulannya di situ. Baik. Ini sebagai sekaligus ini Pak Kadis sama Mbak Kika sama Bu Haja itu istilahnya koreksi internal ke kita. Jadi selama ini kita sudah menyampaikan produk yang mungkin 10.000 gitu, sebenarnya feedbacknya apa sih ke Oke, kita itu. Nah, kita kan baik. sekalian mengukur nih. Karena kan kita berani memberikan garansi sampai 10 tahun. Nah, artinya kan kita sudah mengetahui kualitas produk kita. Sehingga Oke. kalau misalnya nanti ada yang mau servis atau apa, itu kita bisa tahu oh karena apa gitu. Mungkin ada yang kurang pas, tapi kebanyakan sih karena penggunaan sih. Karena penggunaan. Jadi mungkin divannya enggak pas kemudian dipaksakan sehingga bisa jadi Iya, gitu. betul. Terus kemudian yang didudukin yang ditidurin hanya sebelah saja sehingga tidak balance. Atau Cuma itu saja. berat tubuh Ya, yang berat itu ya. tubuh, ya itu juga. Makanya kita 100 kilo ke kilo atas. Nah, kita sekarang makanya Khusus itu. teknologinya Oke. khusus. Pesanan khusus nanti itu berganti Iya. ya. Oh Siap. gitu. Iya, yang 100 bobot 100 kilo tuh pesanan khusus, berarti fairnya beda. Baik. Bisa di custom itu. Oke. Iya, bahkan ya. Bisa. Oke, supaya bisa di custom ya. Ngobrol aja dulu Ya, gitu. ini Iya. teknologinya ada itu, teknologinya. Jadi ada yang bonel, ada yang per pocket itu teknisi yang di situ. Tapi ujungnya tetap ke kenyamanan sih. Nah, sekarang kita ke BPSK-nya nih. Iya. Ibu Haja dari tadi diam aja ya. Apa itu BPSK? Apa itu BPSK? Mungkin bisa cerita nih, Bu Haja, silahkan Bu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Terutama saya kembali menyapa kawan global. Assalamualaikum. Alhamdulillah saya dapat berkesempatan hadir di tempat ini atas inisiasi dari PT Bali POM Nusa Megah. Ya, alhamdulillah, dan juga atas dukungan dari Bapak Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Barat, karena secara kebetulan leading sektor dari Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen ini adalah di Dinas Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Baik, terima kasih Mbak Kika. Saya ingin menjelaskan terkait dengan apa itu BPSK tadi. Sebelumnya disampaikan oleh narasumber pertama terkait dengan kebijakan pemerintah. Kemudian yang kedua tadi disampaikan oleh PM PT Bali POM Nusa Megah. terkait tentang bisnisnya. Kalau saya berbicara tentang proteksi atau bagaimana memberikan perlindungan, rasa aman dan nyaman kepada masyarakat. Namun diawali terlebih dahulu dengan menjelaskan tentang apa sih BPSK itu. Betul. Yang barangkali saya khawatir kita di ruangan ini ada yang tidak familiar dengan eksistensi BPSK. Jadi sebagaimana kita ketahui bahwa BPSK ini adalah merupakan lahirnya merupakan perintah atau amanah dari Undang-Undang Nomor
nomor 8 tahun 1999 tentang pelindungan konsumen yang secara eksplisit dituangkan di dalam pasal 49 UPK, di mana di dalam pasal 49 UPK itu dijelaskan bahwa pemerintah membentuk badan penyelesaian sengketa konsumen untuk membantu masyarakat atau untuk menyelesaikan sengketa melalui atau dengan cara non litigasi. Jadi itu tentang BPSK dengan komposisi keanggotaan. Di dalamnya ada unsur pemerintah yang insya Allah mungkin sebentar lagi nanti mudah-mudahan kami berharap teman-teman BPSK berharap Pak Kadis ada di tengah-tengah kami sebagai anggota BPSK, karena saat ini beliau belum menjadi anggota BPSK. Kemudian yang secara kebetulan menjadi ketua BPSK Kota Mataram ini adalah Bapak Asisten 1 Provinsi Nusa Tenggara Barat, Bapak Dr. Andes Haji Fatur Rahman MSI. Kemudian anggota yang lain yang dari unsur pemerintah ada Pak Sekda Kota Mami Alwan, kemudian ada Pak Dr. Hubaidi mantan Kabak Hukum Kota Mataram juga menjadi anggota BPSK, dan anggota yang lain dari unsur pemerintah ada ya Bunda Neli mantan Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Jadi itu terkait tentang eksistensi BPSK. Menurut aturan hukumnya tadi diatur di pasal 49 ayat 1 dan 2 UPK. Kemudian terkait dengan apa sih yang ketika misalkan ada kerugian yang dialami oleh konsumen disebabkan karena informasi ataupun promosi yang disampaikan oleh pelaku usaha tidak dilakukan dengan jujur misalnya, padahal itu bukan merupakan produk American Pillow misalnya, tapi diklaim sebagai produk itu misalnya, sehingga dari sisi kualitas maupun dari sisi pelayanan maupun dari sisi yang lain tidak dirasakan oleh masyarakat. Nah, ketika hal itu terjadi misalnya bahwa kembali lagi ke ketentuan regulasinya, yaitu kita kembali ke UPK bahwa di dalam ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen disebutkan bahwa 7 hari pasca masyarakat yang berkedudukan sebagai konsumen dirugikan, wajib bagi masyarakat yang berkedudukan sebagai konsumen untuk menyampaikan keluhannya ke manajemen perusahaan yang bersangkutan. Tapi seringkali bahwa perusahaan yang dikeluhkan oleh masyarakat ini di awal saja promosinya bagus, kemudian enak didengar, tapi ketika ada persoalan biasanya agak ribet. Saya berharap dari perusahaan American Pillow ini tidak seperti itu harapan saya, sehingga steril dari sengketa. Dan terbukti bahwa selama BPSK ini eksis di Mataram sudah hampir memasuki periode keempat atau 20 tahun usia BPSK, satu pun dari sengketa yang diadukan oleh masyarakat terkait dengan produk-produk yang dihasilkan atau yang diproduksi oleh American Pillow itu tidak ada. Itu membuktikan bahwa masyarakat menikmati pelayanan sesuai dengan apa yang disampaikan oleh BM tadi ya. Jadi terima kasih Pak BM, mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan itu Bapak wujudkan. Jangan sampai Bapak berjanji A tapi realisasinya B. Nah, itu yang sering disampaikan oleh masyarakat. Maka BPSK harus hadir di situ, negara harus hadir untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat. Jadi untuk dimaklumi bahwa BPSK ini komposisi keanggotaannya tadi saya sampaikan ada unsur pemerintah, kemudian ada unsur pelaku usaha dan ada unsur konsumen. Tetapi kami para mediator maupun konsiliator maupun arbiter ketika menangani sengketa yang disampaikan oleh masyarakat itu berada tegak di tengah, tidak berpihak ke siapa-siapa, hanya kami berpihak kepada kebenaran. Kalaupun kita duduk bersama seperti ini, kalau misalkan nanti dari mudah-mudahan tidak ada yang menyampaikan keluhannya terkait dengan pelayanan yang diberikan oleh American Pillow kepada masyarakat. Jadi kalaupun kita duduk bersini, kalau misalkan apa yang dijanjikan itu tidak diwujudkan, mudah-mudahan itu tidak disampaikan ke BPSK. Bapak Ibu sekalian ataupun kawan global yang kami banggakan, bahwa untuk diketahui bahwa proses penyelesaian sengketa itu pada umumnya disampaikan bahwa terdiri dari 2 pola atau 2 proses. Tapi kita kembali ke
UPK bahwa dilakukan dengan cara sukarela, baik melalui litigasi atau non litigasi. Maka yang disampaikan ataupun difasilitasi oleh BPSK ini untuk memberikan pelayanan baik kepada masyarakat atau kepada pelaku usaha itu adalah melalui non litigasi atau salah satu alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Artinya bahwa BPSK bukan satu-satunya alternatif yang bisa dijadikan barometer oleh masyarakat untuk meminta keadilan terkait dengan apa yang dialaminya. Ada lembaga-lembaga lain, ada Badan Arbitrase Nasional Indonesia atau BANI, ada YLKI atau Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, ada BPKN Badan Perlindungan Konsumen Nasional, ada Balai Mediasi, ada LPKSM, ada YPK dan lain-lain. Dan lain-lain itu masih ada banyak lembaga-lembaga lain yang dilahirkan oleh negara untuk memberikan rasa aman dan nyaman atau perlindungan kepada masyarakat. Ya, salah satunya adalah BPSK yang tugas dan kewenangannya itu juga diatur di dalam pasal 52 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, yang salah satu diantaranya adalah menangani dan menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha baik melalui konsiliasi, mediasi maupun melalui arbitrase. Kemudian kewenangan lainnya adalah menyampaikan rekomendasi ke aparat penegak hukum apabila di dalam fakta persidangan patut diduga ada aspek pidana. Misalnya pelaku usaha dalam mempromosikan atau dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat ada hal-hal yang sifatnya terselubung yang tidak secara vulgar disampaikan. Kemudian itu bisa dibuktikan, misalnya sampai di BPSK, kami BPSK bisa membuat rekomendasi kepada pelaku usaha bahwa patut diduga ada aspek pidana. Dan sekarang aparat penegak hukum atau kepolisian memberikan ruang dan support kepada BPSK. Kami tidak perlu lagi mengeluarkan rekomendasi. Cukup dengan kalau misalkan konsumen udah datang ke BPSK, kemudian pelaku usaha yang diadukan oleh masyarakat itu kita panggil untuk kita hadapkan, lalu kita konfrontir keduanya, lalu di dalam fakta persidangan ada hal-hal yang tadi saya sampaikan itu, maka tidak perlu lagi BPSK mengeluarkan rekomendasi. Cukup dengan menunjukkan berita acara, kalau misalkan tidak ada titik temu di BPSK, APH pasti akan menindaklanjutinya. Karena ada edaran dari Bareskrim pada saat itu Pak Susno Diadi yang menyampaikan bahwa seluruh sengketa yang terkait dengan peredaran barang dan jasa itu menjadi wilayahnya BPSK, dan sebaliknya hal-hal yang menyangkut aspek pidana itu adalah wilayah aparat penegak hukum, dalam hal ini adalah kepolisian. Dan kami juga ada semacam tim dengan aparat penegak hukum terkait dengan pengawasan barang dan jasa, dan itu menjadi rutinitas kami yang sebagaimana yang dituangkan di dalam pasal 52 UPK. Salah satunya adalah melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku. Nah, itulah yang menjadi upaya yang dilakukan oleh BPSK, bukan hanya orientasinya pada upaya represif, tapi lebih kepada orientasi preventif atau pencegahan. Bagaimana menjadikan konsumen itu menjadi si koncer katanya, atau menjadi konsumen cerdas. Apa itu konsumen cerdas? Tadi sudah disampaikan, sebelum kita memesan atau membeli suatu produk yang kita inginkan, harus kita teliti, kita lihat terlebih dahulu apakah ini benar sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Pak BM tadi, ada mereknya atau tidak, ada garansinya atau tidak, itu harus kita bisa pastikan. Itu salah satu ciri konsumen cerdas. Kemudian yang kedua adalah teliti sebelum membeli. Kemudian sebelum kita menggunakan suatu produk yang kita pesan, harus kita baca terlebih dahulu, kemudian beli sesuai kebutuhan. Jangan sampai apa yang kita keluhkan ke BPSK itu bukan merupakan kekeliruan ataupun kesalahan dari pelaku usaha, tapi kita klaim itu menjadi tanggung jawab pelaku usaha. Itu juga tidak fair. Jadi yang bisa diadukan atau disampaikan ke BPSK itu adalah atas kekeliruan atau keteledoran kita sebagai konsumen. Ya, jadi seperti itu kira-kira. Kemudian tugas dan kewenangan sudah, kemudian alur penyelesaian barangkali nanti sambil berjalan sambil kita berdiskusi. Oke, karena waktu kita sudah semakin mepet, mungkin sebelum kita pamit Bu Hajah, Pak Kadis dan Pak Gandhi, ada yang ingin disampaikan terlebih dahulu? Silakan Pak Kadis. Iya, terima kasih Mbak Kika dan kawan global dimanapun berada. Tadi kita sudah mendengarkan dari narasumber yang sudah menyampaikan tadi terkait dengan produk ya, American Vilo yang kebetulan pabriknya ada di Lombok. Betul. Ya, tepatnya di Kota Mataram.
ya silakan nanti ya kata kenal maka kata sayang ya. Ya silakan datang ke pabriknya, terbuka 24 jam ya. Pak Gandhi ya. Selama jam operasional. Saya pikir 24 jam tadi. Kalau online-nya ya. Online-nya Nah, tadi apa yang disampaikan silakan ada jadwal-jadwalnya ya. Jadi ada jadwal, ada bulannya kita servis. Betul. Enggak tiap bulan gitu loh. Karena terkait dengan SDM juga mungkin seperti itu ya. Yang program kalau mau servis di luar itu boleh. Betul. Nah, intinya kami dari pemerintah ya, perdagangan ya. Jadi bagaimana pelaku-pelaku industri kita ya yang ada di NTB ini, baik yang ada di Lombok maupun di Sumbawa, itu bisa berkelanjutan gitu loh. Ya, bisa berkelanjutan dan bisa bekerja sama dengan pelaku-pelaku industri kecil. Ini kan American Philo ini atau Bali Foam Nusa Mega ini kan sudah terkenal lah gitu loh. Ya sudah terkenal, sudah mengglobal, bahkan ada produk-produk spring bed-nya yang dikirim ke luar negeri juga dari Lombok ke Timur-Timur ya. Dari Lombok ke NTT, Nusa Tenggara Timur, dari NTT langsung ke Timor Leste. Timor Leste. Nah, ini kan bagus. Berarti kan ada produk yang dibuat oleh ya tangan-tangan hebat anak-anak NTB gitu kan di Lombok ini, itu bisa go internasional gitu loh. Kan ini sesuai dengan visi misi gubernur kan, NTB makmur mendunia gitu loh. Nah, tapi bagaimana pelaku-pelaku industri kecil kita supaya yang bergelut di dunia tenun gitu kan, yang ada di Sumbawa maupun Lombok, itu bisa dikombinasikan nanti gitu loh dengan American Philo atau PT Bali Foam Nusa Mega ini gitu loh. Itu harapan kami ya, supaya berkelanjutan gitu loh. Betul. Bukan sekali tapi terus ya, supaya akan tumbuh nanti ya pelaku-pelaku industri kecil yang mengikuti senior-seniornya gitu loh. Apalagi sekarang kan dari Bank Indonesia tetap melaksanakan pembinaan dari Dekranasda ya, termasuk dari industri juga ya, perindustrian, dan kami perdagangan yang berada di hilir ya, yang menjual produk-produk ini nanti ke pasaran ya, kepada masyarakat ya, juga ya sangat penting supaya begitu kita berpromosi untuk menjual ya produk-produknya kan bagus gitu loh. Nah, yang paling penting di American Philo ini bisa custom ya. Nah, itu yang paling penting nih. Kalau beli produk di mall atau di toko-toko kan nggak bisa custom. Jadi sudah sesuai dengan ukuran yang ada. Betul. Nah, kalau ini kan kamar kita mungkin kecil, ya ngapain buat besar, gitu ya kan? Ini menariknya gitu loh. Okay. Nah, kamarnya besar, ngapain buat kecil gitu kan? Itu bisa datang langsung ke pabrik dan bisa mesan, bahkan warnanya juga. Dan harapan kami memakai tenun khas Nusa Tenggara Barat, baik yang ada di Lombok maupun yang ada di Pulau Sumbawa. Nah, seperti itu kira-kira kalau kawan global dimanapun berada. Ya, mudah-mudahan ya pendengar kawan global ini ada yang dari pengusaha-pengusaha tenun ya, ya supaya nanti ke depannya tenun-tenunnya bisa kita jual, pasarkan kepada Pak BM ya Pak Gandhi, supaya bisa ngapain beli keluar NTB kalau ada di sini kan gitu ya. Nah, karena selama ini belum ada di NTB dan belum ada kerjasamanya. Ya, alhamdulillah sekarang perdagangan hadir untuk membantu membela beli produk-produk lokal NTB untuk kita dapat bekerja sama dengan pengusaha-pengusaha yang sudah besar ya, yang sudah bisa berdiri di kakinya sendiri gitu. Nah, itu bukti CSR-nya lah, seperti itu ya, perusahaan-perusahaan besar gitu loh. Nah, seperti itu kira-kira Mbak Kika. Terima kasih. Terima kasih Pak Kadis. Pak Gandhi, ada yang ingin disampaikan Pak Gandhi? Oke, saya tadi sudah sampaikan nomor hotline kita. Kalau ada yang berhubungan dengan produk kita American, silakan bisa menghubungi nomor yang nanti akan disampaikan. Nomornya kawan global di 0877 1112 111 kawan global ya, 1008. Sekali lagi di 0877 1112 1008. Ini bisa menghubungi call center dari Bali Foam Nusa Mega. Baik. Nah, Bu Hajah silakan. Ada yang ingin disampaikan Bu, silakan. Terima kasih. Closing statement khusus kepada pelaku usaha dalam hal ini adalah
PT Bali POM Nusa Megah bahwa dalam memasarkan produk-produk yang dihasilkan oleh putra-putri terbaik bangsa, terutama dari Nusa Tenggara Barat, khususnya di Lombok Barat, bahwa pelaku usaha harus tunduk pada ketentuan beberapa pasal yang ada di UPK, yaitu pasal 6 dan 7 tentang apa yang menjadi hak dan kewajiban pelaku usaha. Beberapa hal yang menjadi kewajiban pelaku usaha itu pelaku usaha harus punya itikat baik dalam memasarkan ataupun menginformasikan terkait dengan produk-produk yang menjadi produksinya untuk dipasarkan kepada masyarakat. Kemudian yang kedua, memberikan informasi yang baik, benar dan jujur. Jangan sampai apa yang disampaikan itu tidak dipertanggungjawabkan. Itu saja harapan saya. Tapi ini terbukti bahwa selama eksisnya BPSK ini dan selama eksistensi ataupun keberadaan perusahaan ini, tidak satu pun masyarakat yang menyampaikan pengaduannya ke BPSK. Saya tidak tahu apakah dia tidak familiar dengan eksistensi BPSK ataukah seperti apa, itu yang saya tidak tahu. Saya yakin bahwa sudah tahu tentang BPSK tapi tidak ada keluhan sebagaimana tadi yang sudah disampaikan dengan baik oleh BM-nya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf bila ada hilap dan keliru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Kadis, terima kasih banyak. Terima kasih kembali Pak Kadis, kawan global semuanya. Mohon maaf. Baik, Pak Gandhi, terima kasih. Bu Haja, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bella beli produk Nusa Tenggara Barat. Baik. Dirgahayu kemerdekaan Republik Indonesia ke-80. Ingat kawan global ya, lokal tak gentar, cintai produk lokal Nusa Tenggara Barat. Dan kawan global, terima kasih untuk kalian yang selalu setia bersama kami di 96,7 Radio Global FM Lombok. Waktunya kami pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kawan global, sampai jumpa.